Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Novitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teori-teori yang digunakan dalam etika bisnis. Disimak videonya ya. Apa sih etika bisnis? Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Pengertian teori bisnis menurut para ahli. Yang pertama, Yosepus. Etika berbisnis adalah penerapan moral dalam bidang ekonomi, utamanya industri bisnis. Yang kedua, Muklis. Menurutnya, etika yang ada dalam dunia bisnis adalah sebuah pengetahuan seseorang tentang bagaimana yang ideal untuk mengelola bisnis yang berdasar pada norma moral secara umum. 3. Phil dan Jones. Etika dalam bisnis adalah bekal bagi setiap pemimpin sebagai pertimbangan pengambilan keputusan yang strategis dan berdasar moral. Teori etika bisnis. Yang pertama, teori keutamaan adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap. Perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. 2. Teori hak seperti pembahasan etika pada umumnya. Teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu, sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Yang ketiga ada teori deontologi. Adalah etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka suatu teori deontologi dalam etika bisnis Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. Yang keempat, teori teologi. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik, sehingga pada tujuan akhir, dalam kata lain teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Prinsip etika bisnis. 1. Otonomi. Seperti yang kita tahu, kompetensi seorang pelaku bisnis dalam mengambil keputusan haruslah baik. Prinsip otonomi memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya, sehingga visi dan misi yang disusun membawa dampak baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder perusahaan. 2. Equilibrium. Berhubungan dengan otonomi pelaku bisnis, segala keputusan yang diambil juga harus seimbang. Dalam kata ini, perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu. Misalnya, memberikan upah sesuai kontrak dan kontribusi kerja karyawan. Yang ketiga, free will atau kehendak bebas. Kehendak bebas yang dimaksud adalah kesempatan rata yang bisa didapat individu. Seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama sesuai dengan potensi mereka. Tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan suatu kelompok saja. 4. Responsibility. Sebelumnya, pada teori deontologi dalam etika berbisnis juga membahas tentang responsibility pelaku usaha. Jika di samping menerima kehendak bebas, segala perilaku dan tindakan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. 5. Honestly. Dalam ranah bisnis, adanya transparansi, kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Contohnya adalah ketika melakukan transaksi jual beli produk, maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Tidak hanya itu, contoh lainnya adalah pelaporan keuangan yang juga harus didasari transparansi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.